Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak muda yang ada di kota Palembang dan juga Sumatera Selatan? Balik lagi dengan Cek Fikri di program Cuko, cerita untuk kaula muda. Jadi becak biasa, selama 30 menit ke depan kita bakal berbagi tentang cerita inspiratif yang juga bakal menginspirasi seluruh kawan-kawan yang ada di rumah. Kalau kemarin kita sudah banyak berbincang tentang bisnis kemarin sama Ketua HIPMI, ada juga dari kegiatan sosial, kita mengundang Ketua PK Kota Palembang. Hari ini kita bakal membahas mungkin buat anak-anak muda yang sekarang susah untuk mengembangkan dirinya tentang passion, tentang bakat, potensi diri yang ada di dalam badannya. Kita hari ini sudah kedatangan anak muda yang luar biasa. Beliau merupakan seorang dosen yang juga sudah menjadi kaprodi di salah satu universitas yang ada di kota Palembang. Beliau merupakan influencer di dunia pendidikan, sosial aktivis juga. Dan kita sambut sudah bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Endi Agustian STMeng. Approve. Kayaknya diundang sebelumnya kemarin belum ada insinyurnya ya? Sudah ada. Sudah berapa kali berarti jadi narasumber? Wah, makanya appreciate sekali dengan TVRI Sumatera Selatan masih memberikan kepercayaan kepada saya untuk berbagi cerita dan motivasi kepada seluruh masyarakat yang ada di Sumatera Selatan. Kalau ceritanya lah habis di situ, kayak duduk di sini pula. Wah, iya, tukeran. Sehat Kak Endi? Alhamdulillah sehat. Fikri gimana? Alhamdulillah sehat juga. Ini nyingo di Instagramnya Kak Endi, ini acara kegiatan tidak pernah putus. Dan apalagi pecahnya sekarang Fikri lihat di Instagram lagi sibuk ngadu ke acara apa ini Kak Endi? Oke, kebetulan berperan sebagai ketua pelaksana dalam pelaksanaan Open Campus di Universitas Indo Global Mandiri yang memang menjadi home base saya mengabdi sebagai dosen di dunia pendidikan. Jadi memang rangkaian acara itu seputar bagaimana cara kita mempromosikan fakultas, program studi dan juga university vibes and university hacks kepada masyarakat luas. Jadi memang audiensnya anak-anak muda kan? Anak-anak muda dan masyarakat umum gitu. Anak-anak muda. Berarti kan tentunya acara ini dibuat karena mungkin Kak Endi punya kegelisahan dan juga sudut pandang tentang anak-anak muda. Tapi menurut Kak Endi, ini sekarang anak-anak muda yang ada di Palembang, di Sumatera Selatan kondisinya kayak mana? Wah, kondisinya sebenarnya bervariasi ataupun beraneka ragam. Jadi banyak POV. Ada perspektif yang menyatakan bahwasanya Gen Z saat ini mentalnya itu mental yang lemah, Gen Z itu sebagai generasi micin, tapi nggak semuanya. Ada juga Gen Z yang penuh kreativitas, penuh inovasi, yang memang dia punya mindset untuk berkembang. Makanya jadi Gen Z itu jangan sekali-sekali kita membatasi mimpi kita, membatasi mindset kita. Makanya beyond your limitation. Baik, jadi tema hari ini beyond your limitation. Betul. Melampaui batas. Melampaui batas. Tapi kan kalau kita ngomongin tentang anak-anak muda, salah siko permasalahan yang mereka hadapi ini Kak Endi, mereka ini belum tahu arahnya nak kemana. Mereka yang SMA pun terkadang masih latah dengan kawan-kawan masuk ke universitas A bukan karena dia seneng ataupun memang bakat dia di situ, tapi gara-gara bestie dia di situ jadi melok juga. Nah ini kalau Kak Endi dewe ini sudah mulai menemukan passionnya, itu dari mana lah dulu? Dulu ingat banget ya Pik ya, sebelum masuk ke perkuliahan, artinya kita masih sekolah ya. Memang setiap karakter dan pribadi orang itu berbeda-beda. Tapi personally yang terjadi di aku waktu 10 tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu memang aku sudah punya roadmap atau milestone untuk masa depan. Sehingga apa yang kita create, apa yang kita rencanakan itu, ya harapannya memang sesuai dengan milestone itu. Kita harus membuat perencanaan yang matang untuk mengatur apa yang akan terjadi di masa depan kita. Nah makanya termasuk passion itu harus kita ciptakan. Karena passion itu nggak bisa dibentuk karena ikut-ikutan. Kita berusaha jadi pionir, bukan jadi followers. Oke. Gitu. Tapi memang dari SMA, dari SMP dulu sudah terpikir pengen jadi dosen? Sudah. Oh sudah. Jadi sudah memang sudah punya, kita tuh kan sebagai anak muda harus punya roadmap ya, punya harapan, punya cita-cita dan punya rencana. Apapun hasilnya nanti itu adalah urusan takdir ya, yang mengatur kita. Tapi kan rencana itu ada kalanya membuat kita on track, tapi ada kalanya kita belok ke kanan, belok ke kiri, tapi kita tetap fokus on the track gitu. Jadi
bukan fokus pada goals akhirnya, tapi fokus pada prosesnya. Dan kebetulan case-nya di aku secara pribadi, goals itu memang sesuai dengan proses dan track yang ada. Iya, tapi kan kalau kita lihat ini pemirsa, terkadang anak-anak muda ini dia punya siko branding yang dia tonjolkan, dan yang lainnya juga sebagai pelengkap kayak itu. Nah, kalau Fikri lihat kan Kak Andy ini public speakingnya bagus dan juga sering aktif konten. Kenapa tidak lebih memilih menjadi seorang konten kreator tapi yang memiliki latar belakang akademis, ataupun pengen menjadi seorang public speaker tapi punya kemampuan editing video? Kenapa lebih memunculkan cita-cita menjadi dokter tapi punya banyak keahlian di balik itu gala-gala? Oke, balik lagi, sebenarnya kata beyond your limitation itu sangat baik sekali. Jadi aku termasuk pribadi orang yang tidak bisa dikotak-kotakan. Jadi memang fokus pada satu hal itu sangat bagus sekali. Tapi ketika kita dikotak-kotakan, itu akan nge-push diri kita untuk tidak bisa eksplorasi banyak hal. Nah, makanya aku secara pribadi ya Fikri ya, 100% itu harus kita kasih komposisinya. Mana yang dominan. Nah, dominan itulah yang jadi signature atau branding kita. Tetapi sisanya itu ya bagaimana cara kita memaksimalkan apa yang ada di dalam diri kita. To be honest, per 2020 aku berani declare untuk signature aku adalah education is always been my passion. Tahun berapa? Gitu. 2020. 2020. Yes, baru 5 tahun ke belakang. Artinya sebelum itu masih tetap. Apa jadi dulu sebelum 2020 tuh? Pertama di musik, kedua di communication skill, public speaker. Jadi tiap kenal dengan uang, Andy musisi kayak gitu. Ya, jadi kita pernah juga mengalami kebeluran tentang jati diri dan signature kita. Tapi pada akhirnya aku sadar passion dan hobi itu adalah dua hal yang berbeda. Passion itu adalah sesuatu hal yang kita bentuk ketika kita punya knowledge atau pengetahuan. Nah, ketika passion dan knowledge itu dilebur jadi satu, artinya kita akan punya legacy untuk mengembangkan itu. Dan aku yakin berkecimpung di dunia pendidikan, baik itu akademik dan non-akademik, itu adalah legacy yang kuat bagiku. Sementara hobi adalah aku sadar waktu itu sesuatu hal yang aku lakukan ketika aku punya waktu luang, kayak main musik, nyanyi dan semacamnya. Tapi itu bukan passion aku sebenarnya gitu. Akhirnya aku memutuskan bahwa mungkin skill berbicara, skill bernyanyi, skill main musik, kombinasi yang tepat ketika kita bisa mengkomposisikan itu dengan baik dan benar di porsinya masing-masing. Oke, gitu. Kayak itu. Cuman banyak anak-anak muda ini kayak Andy, ketika dia sudah punya tahu nih bakatnya di sini, terkadang tidak mendapatkan ruang yang pas. Orang tua, keluarga, teman-teman ini masih banyak yang bahas memang itu galak ngecik ke. Sudahlah Fikri, stand up nak jadi apa, masih kayak itu. Nah, kalau dulu posisi Kak Andy di SMA punya bakat, kayak mana? Apakah 100% keluarga, kawan-kawan itu mendukung dengan cita-cita pada saat itu? Yes, kebetulan alhamdulillah lingkungan mendukung. Lingkungan mendukung. Jadi memang aku selalu terbentuk dari environment yang memang dilatih dan dididik untuk berusaha memutuskan apa yang harus aku lakukan, termasuk jurusan. Jadi aku memilih teknik waktu itu bukan tanpa alasan, karena aku juga suka di bidang itu, suka juga di bidang kebumian, dan kebetulan orang tua juga support apa yang kamu putuskan. Itulah yang menjadi tanggung jawabmu, dan apapun konsekuensinya berarti kamu harus bertanggung jawab dengan apa keputusanmu. Jadi dari itu sebenarnya yang membuat trigger tersendiri. Kita ada beban tanggung jawab juga dengan keluarga. Kita juga punya beban dengan diri sendiri untuk benar-benar bisa mewujudkan apa yang kita putuskan itu dengan baik dan maksimal. Gitu. Kalau diputar balik, kalau pada saat itu uang tua tidak mensupport atau tidak mendukung dengan apa yang dicita-citakan oleh Kak Andy, putar balik atau tetap berada dalam koridor itu? Tetap. Kalau aku secara pribadi akan ikut orang tua. Oh, berarti kalau orang tua ngomong jangan nak di sini baik, bakal nuruti. Nurut. Kenapa? Karena menurutku tetap satu ada POV bahwa ketika orang tua melarang kita, pasti dia punya POV lain. Karena kan kadang banyak orang tuh kayak ini ketika ngisi kelas, nunjuk kelas motivasi itu ngomong hanya kalian yang tahu diri kalian itu seperti apa. Kan kayak itu kan. Betul. Hanya kalian yang tahu dengan diri kalian. Tapi
belum tentu apa yang kalian tahu itu tidak butuh pendapat orang lain. Bisa jadi orang lain punya POV dan pengalaman yang belum kita rasakan. Nah, aku punya perspektif orang tua banyak makan asam dan garam daripada kita. Bisa jadi mereka punya harapan untuk mengarahkan kita berdasarkan POV mereka. Nah, tugas kita ketika kita on the track dengan apa yang mereka putuskan, ya udah bertanggung jawab. Karena balik lagi, menentukan passion itu bukan berdasarkan hobi, bukan berdasarkan keinginan, tapi passion itu bisa kita pelajari. Contoh realnya adalah orang teknik, orang science bisa nggak jadi banker? Bisa. Dan pada akhirnya dia declare being as a banker is always been my passion. Ketika apa? Ketika dia sukses mencapai titik tertinggi sebagai seorang banker. Ketika backgroundnya itu adalah seorang engineer. Gitu. Artinya puncak kita berani mendeklar passion itu adalah di bidang A, B, C, dan D ketika kita sudah tahu dan ketika kita mendapatkan validasi akan apa yang kita pilih itu. Oke. Legacy. Yeah. Karena ini jadi cerita banyak anak-anak muda terutama di SMA kayak itu yang mereka terkadang pengen kuliah dengan jurusan kedokteran misalnya ataupun mereka pengen jurusan akuntansi tapi mamanya pengen menjadi seorang dokter. Ada yang pengen di komunikasi tapi pengen kayak mana lah itu menurut Kak Endi saran untuk anak-anak muda yang sekarang lagi nonton. Kalau sekarang perkembangan zaman sudah sangat bagus sekali. Beda mungkin zaman Pikri dan zaman aku ya. Kita waktu itu referensi kita memilih jurusan itu kalau nggak ada keluarga yang kuliah ini jadi ini, atau enggak kakak kelas senior kita kuliah di A jadi seseorang seperti apa. Tapi kan sekarang sudah banyak lembaga-lembaga yang bisa memberikan ruang untuk kita berkonsultasi, gitu, berkonsultasi, dan itu menurutku sangat penting, baik yang berbayar ataupun yang gratis. Nah, kebetulan aku punya platform Dialog Inspirasi namanya. Dialog Inspirasi. Di mana itu Kak Endi? Di sosial media. Di sosial media. Jadi aku berawal dari keresahan waktu itu nggak ada mediator untuk bertanya terkait pemilihan jurusan, terkait kita berkuliah vibes-nya seperti apa. Nah, aku tidak mau orang-orang merasakan hal yang sama. Kebetulan aku adalah contoh nyata dari produk yang tidak ada mediator untuk berdiskusi, dan aku punya cita-cita untuk menjadi mediator bagi teman-teman yang ingin bertanya. Feel free to ask me on social media. Kasarnya itu butuh-butuhannya. Betul, gitu. Dan banyak respon dari teman-teman di sosial media. Pertamanya nanya tips milih jurusan, kuliah itu seperti apa, tips lulus cepat itu seperti apa, dan itu cukup efektif. Gitu. Jadi banyak yang bertanya, memang banyak yang bertanya. Keresahan kayak itu. Boleh di-spill ini sedikit Kak Endi untuk anak-anak SMA yang kesulitan untuk memilih jurusan. Boleh. Jadi silakan ke Instagramku. Aku selalu bikin broadcast namanya itu Dialog Inspirasi. Jadi kita benar-benar sharing seputar student vibes dan juga university vibes. Gitu. Oke, kita balik lagi ke tema kita. Beyond your limitation. Kira-kira untuk melampaui batas untuk anak-anak muda yang sekarang baru nak menentukan karir, bakat, jurusan kuliah, kayak mana caranya Kak Endi? Oke. Aku selalu percaya bahwa kita dilahirkan sebagai manusia itu dengan grade yang sudah ditentukan. Ketika kita sudah tahu grade kita itu pada level yang sudah ada di dalam diri kita, maksimalkan level itu di titik yang paling maksimal. Kita tidak bisa moving on to the other level karena kita sudah punya level itu sendiri. Gitu. Contoh tadi, kita punya kapasitas di bidang kedokteran, ya kita maksimalkan itu. Tapi ketika kita memang tidak punya kapasitas di bidang kedokteran, ngapain kita harus memilih yang bukan level kita? Bener. Sementara kita punya level kita tersendiri, maksimalkan itu. Dan jangan batasi atau jangan berikan limit dari apa yang ada di dalam dirimu. Dan itu harus kita ketahui gitu. Mungkin saat ini di level kita grade-nya C. Maksimalnya harus bisa sampai A. Bisa nggak kita pindah ke level yang berbeda untuk mencapai titik yang maksimal? Nggak bisa, karena kita sudah punya levelnya masing-masing. Jadi harus tahu itu. Ojo dibanding-banding gitu. Jadi itu yang pertama adalah harus fokus tahu dulu kapasitas diri kita. Harus tahu dan fokus. Mak mana kita nak ke tahap berikutnya, amal tidak tahu, tidak do kenal dulu dengan passion yang ada di diri kita kayak itu. Yang kedua berkait dengan beyond your limitation, ya jangan kotak-kotaki.
apa yang ingin kita lakukan. Karena gini, prinsip eksplorasi diri itu sangat penting. Gimana cara kita akan tahu kapasitas diri kita ketika kita mengkotak-kotakin. Contohnya mengkotak-kotak itu kayak mana? Ini contoh yang pertama, ketika kita sudah fokus pada satu hal, udah kita akan fokus itu aja. Tapi fokus itu benar sebenarnya. Fokus itu benar. Tapi bisa jadi ketika kita fokus pada satu hal, bisa jadi itu bukan yang klik bagi kita. Sah nggak kita explore di bidang lain? Sah-sah saja. Nah, at the end of the day, ketika kita menentukan passion kita ada bahan komparasinya. Di bidang A kita sudah tahu outputnya seperti apa, di bidang B outputnya kita tahu seperti apa, termasuk di bidang C outputnya itu seperti apa. Nah, output yang menurut kita pertama nyaman, aman, dan menyenangkan bagi kita, pilihlah itu sebagai passion yang dominan dalam dirimu. Mungkin Fikri juga kan pernah melakukan eksplorasi. Oh iya, asli. Iya kan? Bernyanyi bisa, komedi bisa, MC presenter bisa, ngenti bola lampu bisa. Nah, yang paling dominan, yang paling nyaman yang mana? Ya, jadi MC, jadi tapi bukan berarti yang lainnya Fikri tinggalin kan? Tapi tetap harus ada yang menonjol sih kok. Betul, tetap itu jadi branding kita. Approve kayaknya pindah posisi ya. Ya, tiba-tiba kena tanya langsung hostnya. Betul kayak gitu Pik sebenarnya. Jadi kita memang harus punya kolam yang dominan, tetapi di dalam kolam itu ada kolam-kolam kecil lainnya. Bisa nggak kolam besar jadi kolam kecil? Bisa. Karena kan dunia ini berputar. Perkembangan zaman berputar, pengaruh teknologi juga berputar. It depends on you untuk pilih kolam yang mana. Atur aja dengan kapasitas diri kita sebenarnya. Baik, jadi jangan berarti kita punya sikap bidang, yang lain langsung kita anggap tidak penting. Artinya tetap dijalani galau walaupun ada yang ditonjol ke salah sikapnya. Oke, ini terjadi di aku secara pribadi, Pik. Dulu aku senang main musik, aku senang kolam kecilnya itu kolam kecilnya, suka nyanyi juga gitu. Berguna nggak? Oh, berguna sekali. Sekarang jadi dosen, kalau ada acara-acara kita nggak kagok, disuruh nyanyi, oke, bisa. Main musik bisa. Semuanya berguna. Ada mahasiswa yang tidak ikut UAS ganti nyanyi. Bisa. Collab langsung. Benar. Kayak gitu ya, collab langsung. Oke, itu yang kedua. Ada berapa poin, Kak? Ada yang ketiga? 1, 2, 3. Oke, yang ketiga, aku punya prinsip adalah ketika kita punya potensi, punya kapasitas, dan tidak pernah membatasi diri kita, itu adalah momentum kita untuk belajar. Nah, belajar itu jangan ada paksaan. Jujur dalam belajar, setelah jujur dalam belajar, tulus dalam berkarya. Tuangkan itu dalam karya. Percuma kita punya kapasitas, kita punya branding, tapi tidak kita karyakan. Aku selalu punya prinsip, kalau kata Maslow, manusia itu banyak sekali kebutuhannya. Dan salah satu diantaranya adalah acknowledgement atau validasi. Validasi dan legacy inilah sebenarnya yang bisa memotivasi kita untuk yakin dengan apa yang kita pilih. Contoh, kayak Fikri memilih untuk MC dan presenter, harus dapat pengakuan dan validasi dari massa, sehingga kita memang benar-benar dikenal dan diketahui sebagai seseorang yang punya expertise di bidang itu. Tapi banyak mungkin yang baru merintis, mikir kayak aku sudah lama nih ngejalani profesi aku ini, tapi kok masih banyak yang belum tahu bahwa aku berada di profesi ini. Ini kurang apanya lah menurut knowledge. Makanya passion itu harus diseimbangkan dengan knowledge dan juga dengan experience. Experience tanpa knowledge is nothing. Jadi knowledge itulah yang akan menjembatani perjalanan kita dalam membuat passion. Gitu. Jadi passion itu terbentuk bukan hanya sekedar pengalaman-pengalaman saja, bukan hanya terbentuk sekedar hobi-hobi saja, tetapi harus ada knowledge yang menjadi pondasi kita. Baik, jadi knowledge harus dibutuhkan untuk di profesi apapun. Profesi apapun. Karena banyak yang misal nih, ada kawan-kawan yang profesinya sebagai penyanyi, jadi komika, tiba-tiba dia ngambil kuliah S2, S3. Terus wong nih banyak yang ngomong kayak ini, katanya kayak ini. Kalau kau nak cuman jadi pelawak, kalau kau cuma nak jadi penyanyi, tidak usah capek-capek kuliah. Nah, mana tanggapan itu mindset. Mindset. Balik lagi dari mindset sebenarnya. Kalau pendidikan, kuliah kita kaitkan dengan profesi kita, itu adalah salah satu mindset yang harus diubah. Karena kan pendidikan itu investasinya jangka panjang. Nah, kita berprofesi sebagai penyanyi dan komika, sementara kita kuliah S2. Pasti akan punya pola pikir yang berbeda ketika kita menempuh pendidikan dengan kita tidak menempuh pendidikan. Setidaknya kita bisa mengambil keputusan yang tepat di saat
yang urgent dan benar dan baik. Gitu. Baik. Dan juga ketika ada anak muda nih Kak Endi, dia punya passion tapi tidak ada sesuai dengan kampus dia kuliah. Contoh kayak Fikri ini misalnya, jurusan akuntansi. Tapi tiba-tiba jadi public speaker. Banyak juga yang ternyata memang kuliah di jurusan komunikasi, datunya jadi banker, jadi pegawai bank. Tanggapan Kak Endi kayak mana kayak itu? 1 tambah 1 sama dengan 2. Sama dengan 2. 4 kurang 2 sama dengan 2. 3 kurang 1 sama dengan 2 juga. Ya udah, nggak apa-apa, prosesnya beda. Jadi yang kita nilai ketika kuliah itu adalah bukan dari sertifikat atau ijazahnya saja, tetapi bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan. Itu yang kita dapatkan di perkuliahan. Kita dapat komunitas, kita dapat interaksi, kita dapat relasi, dan itu akan berguna di profesi apapun yang akan kita tekuni. Tergantung profesinya. Ya kalau mau daftar PNS di bidang A ya memang harus linier ya. Di bidang itu harus. Itu sudah mutlak. Kalau pengen jadi dokter ya memang harus kuliahnya di kedokteran. Cuman uang ini kan gitu. Ketika nanya begawe di mana? Begawe di bank. Oh, akuntansi ya dulu. Enggak, Pak, aku jurusan komunikasi. Oh, salah jurusan berarti kau ini dulu. Langsung kayak itu makanya kan. mindset demikian. Sebenarnya ada profesi-profesi yang menerima all major karena dia menilai memang dari prosesnya tadi. Dari prosesnya tadi. Itu tuh aku bingung juga kadang. Kayak bank menerima semua jurusan kayak itu. Betul. Balik lagi konsep 1 tambah 1 sama dengan 2, 3 kurang 1 sama dengan 2. Berarti dia tidak ada menilai hasil prosesnya. At the end of the day, ketika seseorang itu punya legacy dan achievement di puncak tertinggi, apapun profesi dan apapun bidangnya, dia akan declare passion itu akan melekat di dalam diri dia. Makanya manusia itu butuh pengakuan, kalau kata Maslow, acknowledgement. Dan itu kebutuhan kita sebagai manusia. Aktualisasi diri. Jadi menurut Kak Endi kalau membutuhkan pengakuan itu tidak salah. Nggak ada masalahnya. Yang jadi masalah adalah dia butuh pengakuan tapi tidak ada yang diakui. Iya, itu yang jadi masalah. Tapi ketika kita punya passion, kita punya achievement, kita punya legacy, kita punya knowledge, ya memang kita butuh pengakuan itu karena manusia itu punya perasaan dan perasaan itu bisa diolah. Ya, dari pengelolaan perasaan itulah sebenarnya yang membuat kita bisa berkembang dan bisa dewasa. Jingok nah dia nih pikir cak haus validasi nian. Nah kan kalau ada yang ngomong itu. Jadi tidak salah. Tidak salah. Puncak tertinggi dari personal branding itu adalah media. Medianya adalah tergantung orang-orangnya bagaimana mempromosikan dirinya dengan mengaktualisasi dan meng-acknowledge diri mereka. Jadi itu sekarang ada sosial media. Promosi apapun itu bisa kita lakukan. Gitu. Baik. Berarti itu termasuk pencitraan enggak sih? Personal branding itu beda dengan pencitraan. Beda. Personal branding adalah when you are not in the room, people talk about you. Yes. Misalnya kayak gini. Aku keluar di ruangan ini, tetapi orang-orang membicarakan tentangku. Ngerumpi. Iya, baik itu hal yang positif atau hal yang negatif. That's personal branding. Kalau pencitraan itu hanya citra. Kita pengen menciptakan citra, bukan kita membangun brand yang ada di dalam diri kita. Gitu. Personal branding itu prosesnya sangat panjang. Dari kapasitas mengenali diri, ada mediasi dan mediator, sampai dengan bagaimana cara kita merumuskan dominansi apa yang menjadi brand kita. Kalau pencitraan kan kita pengen dikenal orang yang baik-baiknya saja. Berarti harus punya bakat dan sudah di tahap tertinggi dulu baru harus membangun branding, atau dari mereka belum punya bakat, belum tahu nak mana sudah harus belajar untuk buat branding. Makanya ada konsep eksplorasi diri sehingga kita bisa tahu branding kita. Makanya aku selalu bilang personal branding itu adalah ibaratnya perjalanan spiritual seseorang. Jadi mereka benar-benar yang namanya personal. Jadi mereka benar-benar harus in-depth dengan diri mereka. Apa sih sebenarnya yang menjadi signature bagi seseorang itu? Baik. Jadi 3 poin untuk
untuk melampaui batas tadi, Melampaui batas, beyond your limitation. your limitation. Jadi ini ilmu yang sangat keren nih buat kawan-kawan yang mungkin masih SMA, masih kuliah. Jadi tentunya harus menemukan jati diri, bakat, dan juga tentunya sekarang ini banyak yang mereka sudah mulai goyang dengan cita-citanya gara-gara latah belok kawan kanan kiri. Nah, kayak mana lah Kak Endi melihat dia masuk dalam psikok kelas, dak taunya dari wong 10 itu 9-nya milih A. Dia tadi takut untuk milih B kan karena yuk ketik rewang, siapa kawan aku, mak mana lah. Aku adalah true example dari 30 orang di kelas 29 kemarin ngambil kedokteran, tapi aku berusaha untuk yang gak ikut-ikutan, satu-satunya ngambil teknik. Dimusuhin? Enggak ya. Karena menurutku kita punya kapasitas yang berbeda gitu, dan kita akan sukses di bidang yang berbeda juga. Karena manusia ini sangat bervariasi dan beraneka ragam. Kepribadiannya juga beraneka ragam. Makanya kalau di luar negeri anak-anak itu sudah punya spesialisasi. Saat dini mereka sudah dikenali dengan tes minat dan bakat. Makanya kuliah di luar negeri itu Bachelor of Arts, karena ilmu itu adalah art. Art itu tidak bisa kita batasi, dan art itu tidak bisa dibanding-bandingkan mana yang oke, mana yang enggak. Tapi fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini, kalau kita nggak kuliah sains atau teknik, itu terkesan bodoh. Padahal enggak. Padahal contoh sukses di lapangan adalah justru anak-anak sosial yang benar-benar bisa survive dan bisa punya resilience yang baik ketika mereka dihadapi dengan berbagai macam situasi dan kondisi. Jadi jangan mengkotak-kotakan ilmu pengetahuan, karena prinsipnya itu adalah seni yang bisa kita explore. Baik. Terakhir ini Kak Endi, anak-anak yang sudah punya bakat, sudah tahu dengan kemampuan diri dia, terkadang stuck, bingung ketika dia sudah menjalani beberapa proses. Dia menjadi seorang musisi, dia sudah punya lagu, dia sudah recording, dia sudah punya ini, terus kayak sudah lempeng kayak itu baik. Kayak sudah gagal aku gawe ke itu. Nah, kira-kira mereka ini harus mengeksplor lebih dalam atau boleh loncat ke bidang yang lain? Gitu. Itu sebagai manusia sangat wajar. Stuck itu wajar banget. Apalagi kalau misalnya kalau anak-anak muda sekarang quarter life crisis gitu. Kalau aku menyikapi pertanyaan Fikri ada dua hal. Kita itu stuck karena memang kita sudah berada pada limit tertinggi kita. Dan menurut kita sudah achieve nih apa yang sudah kita harapkan. Terus ngapain lagi? Itu sangat baik sebenarnya. Ada juga orang yang memang stuck karena dia nggak tahu mau ngapain, nggak bisa explore gitu. Case yang pertama, ketika kita sudah mencapai di puncak tertinggi limitasi diri kita, yang kita lakukan adalah kita boleh moving on to the other track untuk penetralisir. Tapi apakah kita tinggali hal yang sudah kita lakukan? Enggak. Tapi tolak ukur bahwa dia sudah berada di puncak tertinggi itu dari mana kira-kira Kak Endi? Tergantung orangnya. Contoh kalau misalnya penyanyi ya. Kalau misalnya penyanyi, kalau misalnya dosen aja. Puncak tertinggi itu sudah jadi profesor. Terus mau ngapain lagi? Itu karir jenjang akademik yang sudah paling tinggi. Ya kalau enggak, dan itu pasti terjadi gitu ya. Yang kita lakukan, kita stuck nih. Ya mau nggak mau kita explore di bidang lain, tapi tanpa meninggalkan apa yang sudah kita bangun. Penyanyi sudah dapat misalnya Grammy, mau ngapain lagi? Oh, banyak orang yang pindah ke movie, ke film. Ya, kayak gitu. Tapi untuk case yang mereka stuck karena mereka nggak tahu mau ngapain, ini yang bahaya sebenarnya. Artinya bukan lagi stuck, ini benar-benar mereka kehilangan arah hidup. Karena mereka juga tidak bisa memilih. Nah, yang dapat dilakukan adalah, makanya kita juga harus menyeimbangkan IQ, SQ, dan EQ. Spiritual, emosional kita benar-benar harus diseimbangkan gitu. Dan yang paling penting harus punya mentor dan tutor. Menurutku ini sangat penting. Mentor dan tutor yang memang paham di bidang apa yang kita gandrungi itu sangat penting sekali untuk petunjuk arah atau kompas hidup kita. Ada benang merahnya. Ada benang merah. Kadang kita putus benang merah kita itu di tengah jalan, dan harus kita sambung lagi biar tetap in context and in content. In konteks dan in content. Baik. Bukan out of context dan out of content. Jangan keluar nganar itu kan. Terakhir ini mungkin kayak ini terus kasih inilah motivasi untuk anak-anak muda yang sekarang lagi nonton. Kalau tadi kan terakhir pertanyaannya. Ini terakhir untuk motivasi untuk anak-anak muda. Silakan.
Kepada anak-anak muda khususnya Gen Z, aku selalu berpesan bahwa hidup kita ini yang mengatur adalah diri kita sendiri. Jadi buatlah hidupmu seperti halnya kalian punya masterpiece atau punya karya untuk masa depanmu. Jadi push your limitation, beyond your limitation, belajar dengan jujur, tulus dalam berkarya. Baik, thank you Kak Andy. Terima kasih banyak atas ilmunya. Semoga ini bisa jadi pencerahan lah bagi anak-anak muda, terutama anak-anak SMA, anak-anak kuliah yang bingung nak nyemilih jurusan kemana, yang lah sudah selesai kuliah bingung nak ngembang ke bakatnya kayak mana. Mungkin kakek ini masih banyak sebenarnya kalau kita ngomongin tentang branding, tentang passion, kurang 30 menit ini. Tapi baguslah, jangan di-spill kalau biar kakek diundang lagi. Oke, terima kasih banyak untuk seluruh pemirsa yang sudah menyaksikan Cuko Cerita untuk Kaula Muda, dan jangan lupa terus saksikan Cuko cuma di TVRI Sumatera Selatan. Aku Mang Cek Fikri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Yes.